SUGBK tebar ketakutan. Hal yang paling diharamkan timnas Cina saat bersua timnas Indonesia. Timnas Indonesia resmi ketiban durian runtuh berkat keputusan AFC. Media Cina bingung setengah mati. Pelatih Cina sindir timnas Indonesia, sebut terlalu andalkan pemain naturalisasi, lemah dalam pemain lokal. Timnas Cina dalam kondisi was-was jelang bertandang ke markas Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad tim naga asuhan Branko Ivankovic akan kembali merasakan atmosfer SUGBK dalam laga nanti. Sekitar 70.000 tiket pertandingan sudah ludes terjual. SUGBK akan dipenuhi para supporter skuad Garuda. Namun timnas Cina dihantui riawat buruk saat melakoni laga tandang sepanjang putaran ketiga kualifikasi ini. Mulai dari dibantai 7-0 oleh Jepang, keok 3-1 dari Australia, dan kalah tipis 1-0 dari Arab Saudi. Tak berhenti di situ, Indonesia sebagai negara di Asia Tenggara ternyata menyimpan sesuatu yang sangat ditakuti Cina. Satu hal yang paling diharamkan Cina dalam pertandingan melawan Indonesia nanti adalah cuaca. Sebegitu takutnya Cina dengan cuaca di Indonesia yang memang relatif panas dan lembab. Mereka bahkan mengatakan terus terang bahwa lebih suka melawan tim Jepang dan Korea ketimbang bermain di kandang lawan menghadapi tim dari Indonesia atau Malaysia, tulis 163.com. Timnas Indonesia resmi ketiban durian runtuh berkat keputusan mengejutkan dari AFC, yang membuat media Cina kebingungan setengah mati jelang duel panas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pemain penting Cina yang semestinya absen akibat skorsing, justru dimasukkan pelatih Branko Ivankovic ke dalam daftar 27 pemain untuk menghadapi timnas Indonesia. Kondisi ini menimbulkan polemik dan menimbulkan tanda tanya besar, terutama dari media negeri tirai bambu. Masalah muncul ketika pelatih Branko Ivankovic justru memasukkan dua nama yang sedang dalam status larangan bermain, yaitu Xie Weneng dan Lin Liangming. Keduanya dipastikan tidak bisa tampil melawan timnas Indonesia karena akumulasi kartu dan sanksi tambahan dari AFC. Bagi timnas Indonesia, kabar ini tentu menjadi keuntungan besar. Dengan absennya dua pemain kunci dari tim lawan, peluang skuad Garuda untuk mengendalikan permainan dan mendominasi laga semakin terbuka lebar. Sebagai salah satu rival untuk tim nasional Indonesia, kali ini Tiongkok datang dengan satu sindiran yang cukup keras. Adalah pelatih Cina, Branko Ivankovic, yang mengatakan bahwa skuad Garuda itu terlalu mengandalkan pemain naturalisasi atau pemain diaspora. Branko juga tak ragu menyebut bahwa tim Merah Putih itu lemah dari sektor pemain lokal, terutama dalam komposisi pemain untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari sindiran Ivankovic tadi, sebenarnya dia merasa minder karena melihat kekuatan timnas Indonesia yang sudah berbeda sejak terakhir kali mereka kalahkan. Jika membedah sindiran pelatih Cina, tentu itu adalah suatu pengaburan fakta, karena tidak semua atau sebagian pemain lokal Indonesia itu lemah. Ada beberapa pemain lokal Indonesia yang kualitasnya bagus, bahkan bisa lebih dari para pemain Cina, misalnya Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, duo Sayuri. Beberapa pemain lokal seperti Ridho kualitasnya sudah terlihat bagus, terbukti dirinya menjadi tembok kokoh pertahanan skuad Garuda. Belum lagi melihat duo Sayuri seperti Yance dan Yakob, yang juga memiliki performa apik di Liga 1 Indonesia sebagai pemain yang patut diperhitungkan. Dan lagi, Ricky Kambuaya juga merupakan salah satu gelandang yang hebat. Bisa terlihat saat melawan Bahrain lalu, Ricky melepaskan umpan trivela yang ciamik. Terakhir, ada nama Marcelino yang merupakan pemain lokal, namun kini berkarir di luar negeri bersama Oxford United. Soal kemampuan, bisa dilihat dari dua golnya pas melawan Arab. Alhasil, sindiran pelatih Cina yang mengatakan bahwa pemain lokal Indonesia itu lemah, ternyata ini tidak sesuai fakta yang ada di lapangan. Mungkin, Branko Ivankovic selaku pelatih Tiongkok hanya ingin mencari hiburan menjelang lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.